Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas penyelesaian soal tentang kelistrikan, khususnya tentang hukum Coulomb. Perhatikan soalnya. 3-point charges lie along a straight line as shown in figure B23.12. Ini gambarnya. Where Q1 is 6 microcoulomb, Q2 is 1.5 microcoulomb, and Q3 is minus 2 microcoulomb. The separation distances are D1 equals to 3 cm and D2 equals to 2 cm. D1 ada di sini, D2 ada di sini. And then calculate the magnitude and direction of the net electric force on Q1, Q2, and Q3. Jadi maksud soal ini adalah kita diberikan 3 buah muatan, Q1 positif, Q2 positif, Q3 negatif, lalu kemudian jarak pisah antara Q1 Q2 adalah D1 3 cm dan jarak pisah antara Q2 dan Q3 adalah D2 sama dengan 2 cm. Pertanyaannya adalah berapa besar dan arah dari total gaya listrik yang bekerja pada Q1, Q2, dan Q3. Jadi soal ini sederhana. Caranya adalah kita gambar dulu. Gaya yang bekerja pada Q1 itu diakibatkan oleh Q2 dan Q3. Q2 positif maka akan terjadi gaya tolak menolak antara Q2 dan Q1 sehingga gaya yang bekerja pada Q1 akibat Q2 itu arahnya ke kiri. Ini adalah F21. Kemudian kita lihat Q3 itu negatif, Q1 positif, maka akan terjadi gaya tarik menarik sehingga gaya yang bekerja pada Q1 itu arahnya ke kanan akibat Q3, kita tulis F31. Nah, dengan demikian soal yang A bisa kita jawab sekarang. Ini A, bahwa F1 total resultan gaya yang bekerja pada F1 itu adalah sama dengan F21 ditambah dengan F31. Nah, untuk menghitung F21, vektor F21, kita hitung dulu besaran skalarnya sehingga kita peroleh bahwa F21 itu sama dengan K dikali besarnya Q1 kali besarnya Q2 dibagi dengan R12 kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat kalikan besarnya Q1. Berapa tadi di soal? 6 mikrocoulomb. Masukkan di sini 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dikalikan dengan Q2 1,5. 1,5 itu saya tulis 3/2 saja. 3/2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi dengan jarak pisah antara Q1 dan Q2 itu adalah D1, nilainya adalah 3 cm. Dikuadratkan kita akan dapatkan 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sehingga kalau ini dihitung nanti akan menghasilkan angka 90 Newton. Nah, dengan demikian kalau kita lihat bahwa F21 itu arahnya ke kiri. Lihat ini, F21 arahnya ke kiri. Maka oleh karena itu vektor F21 bisa kita tuliskan menjadi F21 itu sama dengan 90 dalam arah negatif I Newton atau akan sama dengan min 90 I Newton. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung F31. F31 caranya sama, bahwa F31 itu sama dengan K dikali besarnya Q3 kali besarnya Q1 dibagi dengan R31 kuadrat. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikalikan dengan Q3. Berapa besarnya Q3? Cek. 2 mikrocoulomb besarnya ya. 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb kali besarnya Q1. Besarnya Q1 adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Kita dapatkan 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi jarak pisah antara Q1 dan Q3. Kalau D1 sama dengan 3 cm, lalu kemudian D2 sama dengan 2 cm, maka Q1 dengan Q3 jarak totalnya itu adalah 5 cm. Dikuadratkan kita akan dapatkan 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ini kalau dihitung akan diperoleh angka 43,2 Newton. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, maka vektor F31 itu akan sama dengan, lihat, F31 arahnya ke kanan. Ini F31 arahnya ke kanan. Itu berarti ke arah sumbu X positif atau dalam arah positif I.
maka F31, vektor F31 adalah 43,2 I Newton. Dengan demikian, kita bisa dapatkan total gaya elektrostatik F1 sama dengan F21 ditambah F31. Kita dapatkan bahwa F21-nya sama dengan min 90 I Newton, kemudian F31-nya adalah 43,2 I Newton. Oleh karena itu, F1 itu akan sama dengan F21 ditambah dengan F31 sama dengan min 90 I Newton ditambah dengan 43,2 I Newton, sehingga F1 itu akan sama dengan minus 46,8 I Newton. Jadi besarnya F1 itu sama dengan 46,8 Newton dengan arah ke kiri atau sumbu X negatif. Nah, jadi gampang ya. Nah, kita lanjutkan ke soal yang nomor B. Berapa total gaya yang bekerja pada F2? Gaya elektrostatik yang bekerja pada F2 itu tidak lain adalah F12 ditambah dengan F32. Gaya elektrostatik akibat muatan pertama ke muatan kedua ditambah dengan gaya elektrostatik akibat muatan ketiga pada muatan kedua. Kita bisa lihat sekarang bahwa F12 itu akan sama dengan, kita lihat gambarnya, F12 itu adalah gaya elektrostatik akibat muatan pertama ke muatan kedua. Positif-positif itu tolak menolak sehingga F12 itu arahnya ke kanan. Nah, kita lihat sekarang bahwa F12 ini itu adalah pasangan aksi reaksi dengan F21, sehingga kita bisa tuliskan bahwa F12 itu sama dengan negatif F21. Tadi kita sudah hitung berapa F21. F21 itu adalah min 90 I, sehingga F12 kita akan dapatkan 90 I Newton. Kita lihat di sini bahwa F12 mengarah ke kanan seperti yang kita ekspektasikan. Lalu kita hitung sekarang F32. F32 itu sama dengan K kali besarnya Q3 kali besarnya Q2 dibagi dengan R32 kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikalikan dengan Q3. Berapa besarnya Q3 tadi? Q3 min 2 mikrokulom, besarnya adalah 2. Q3 kali 2 dengan 1,5. Berarti ini akan kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 6 kulom dikalikan dengan 3/2 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi jarak pisah antara muatan Q3 ke muatan Q2 itu 2 cm. Kalau dijadikan meter menjadi 4, dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sehingga ini akan kita peroleh angka sebesar F32 itu 67,5 Newton. Nah, arahnya sekarang kita bisa lihat bahwa besar vektor F32 itu sama dengan, kita lihat, muatan Q3 itu negatif, muatan Q2 itu positif, sehingga akan terjadi gaya tarik menarik. Oleh karena itu, F32 itu akan mengarah ke kanan, F32, atau dalam arah positif I. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan sekarang bahwa F32 itu adalah 67,5 dalam arah I. Dan dengan demikian, maka gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan kedua itu adalah F12 ditambah dengan F32 yang sama-sama ke kanan. Sehingga kita akan dapatkan F12 itu 90 I Newton ditambah dengan 67,5 I Newton. Dan ini besarnya 157, berapa? 5 ya. 5 I Newton. Gitu. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa F2 itu besarnya sama dengan 157,5 Newton dengan arah ke kanan. Itu loh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang C. Ini lebih gampang nih sudah sekarang karena datanya sudah ada semua. C kita ingin menghitung F3. Dengan cara yang sama, F3 ini adalah gaya elektrostatik akibat muatan pertama ke ketiga ditambah dengan gaya elektrostatik akibat muatan kedua ke ketiga. Gitulah ya. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa F13 nah, lihat arahnya. Q1 positif, Q3 negatif, maka akan terjadi gaya yang arahnya ke kiri. Ini adalah F13 ke kiri.
Kemudian kita juga lihat Q2 positif, Q3 negatif, juga akan terjadi gaya tarik-menarik. Jadi ini adalah F23 gitu. Dan F23 ini sebetulnya adalah pasangan aksi reaksi dari F32. F13 adalah pasangan aksi reaksi dengan F31. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang bahwa ini F13 itu sama dengan min F31 ditambah dengan min F32. Dan kita dapatkan hasilnya F31 itu F31 mana F31? F31 adalah 43,2 I Newton. Kita masukkan. Nah, 43 berarti ini min 43,2 I Newton ditambah dengan min F32 67,5 I. Berarti min 67,5 I Newton. Ini kalau dijumlah akan kita dapatkan angka min 110,7 I Newton. Kita bisa simpulkan bahwa F3, gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan ketiga, itu besarnya adalah 110,7 Newton dengan arah ke kiri. Sekali lagi kita lihat bahwa F3 itu totalnya adalah semuanya mengarah ke kiri. Jadi begitu cara kita menyelesaikan problem yang seperti ini. Kita harus aware, kita harus teliti betul untuk menjawab soal tentang besarnya dan arahnya. Besarnya kita bisa gunakan formula F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, diambil besarnya saja. Kemudian arahnya bisa kita gunakan, kalau muatannya positif-positif akan tolak menolak, kalau positif negatif akan tarik menarik, sehingga kita bisa dapatkan kemana arah dari gaya-gaya yang bekerja pada soal tentang hukum Coulomb seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.